Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin ketemu lagi sama aku Iya. ya. Mungkin sebenarnya memperkenalkan diri lagi. Aku Salma Syafira. Bisa dipanggil Salma. Aku dari mahasiswa keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia semester 5 yang kemarin kesini lagi mengenai pengkajian ya. Sekarang saya datang lagi maksud untuk melakukan scoring mengenai masalah kesehatan yang mungkin saya temui dari kita pengkajian kemarin gitu. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit gitu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, insya Allah. Oke. Untuk masalah yang pertama itu mengenai nyeri yang secara tiba-tiba. Itu ibu mengatakan tuh kalau ibu sakit gigi sebelah kanan ya, terutama saat makan daging. Dan ibu juga kemarin pas pemeriksaan fisiknya juga giginya tampak berlubang tuh. Untuk yang kedua itu ada perilaku kesehatan cenderung beresiko. Itu karena di sini ibu mengatakan bahwa ibu suka makanan terutama kuliner gitu ya, makanan yang pedas gitu, minuman yang manis, dan mungkin konsumsi air putihnya juga kurang ya Bu ya. Dan ibu juga ada riwayat asam lambung atau GERD gitu. Makanya bisa jadi perilaku kesehatan cenderung beresiko. Untuk diagnosa yang ketiganya itu mengenai defisit pengetahuan. Ibu sempat kemarin bilang ibu mengalami migrain yang sakit kepala sebelah kanan, tapi ibu nggak tahu gitu ya masalahnya itu kenapa, dan seringnya tuh dibiarin aja gitu ya sembuh sendiri. Dan untuk scoringnya dibagi menjadi 4 kriteria ya Bu. Ada yang sifat masalah, apakah masalahnya itu nyata atau aktual, atau ancaman kesehatan itu untuk apakah masalahnya itu masih ancaman ataupun masalahnya mungkin bisa tidak terjadi gitu, ataupun keadaannya sejahtera, itu masalahnya tuh aman-aman aja gitu. Yang keduanya kemungkinan masalah dapat diubah, masalahnya diubahnya apakah mudah, sebagian, ataupun nggak bisa diubah gitu. Yang ketiga kriterianya itu potensi masalah untuk dicegah, apakah masalahnya itu dapat dicegah dengan cepat, dengan tinggi, atau cukup aja gitu, ataupun rendah ataupun kurang gitu untuk dicegahnya. Yang keempat itu menonjolnya masalah, apakah masalahnya berat dan harus segera ditangani, atau ada masalah tapi mungkin tidak perlu segera ditangani, dan apakah masalahnya itu tidak dirasakan atau bisa diabaikan terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu menurut Ibu sifat masalahnya itu apakah nyata kesehatan atau keadaan sejahtera? Nyata sih. Nyata ya. Kalau kemungkinan masalah dapat diubahnya, apakah mudah, sebagian, atau tidak dapat? Mudah sih. Kalau untuk potensi masalah dapat dicegah, itu apakah masalah dapat dicegah dengan cepat, atau cukup aja, atau rendah? Kalau untuk menonjolnya masalah, menurut Ibu masalahnya itu apakah harus segera ditangani, itu berarti masalahnya berat gitu, atau ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani, atau masalahnya itu bisa diabaikan terlebih dahulu? Segera ditangani sih. Masalah yang kedua itu mengenai pola konsumsi Ibu yang mungkin suka makanan yang pedas gitu ya, terus minuman yang manis, ataupun kurang air putih, dan Ibu tuh ada riwayat asam lambung gitu ya. Menurut Ibu apakah masalah itu aktual atau nyata, atau ancaman kesehatan, atau keadaan sejahtera? Nyata. Kalau kemungkinan masalah dapat diubahnya, apakah masalah dapat diubah dengan mudah, sebagian, atau tidak dapat diubah? Sebagian. Kalau potensi masalah dapat dicegahnya, apakah dapat mudah dicegah, atau cukup, atau mungkin rendah gitu dapat dicegah? Cukup. Kalau menonjolnya masalah, apakah masalahnya
berat harus segera ditangani, atau ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani, atau masalahnya dapat diabaikan? Apa tadi pilihan yang keduanya? Kedua itu ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ke diagnosa yang terakhir ya Ibu. Itu mengenai pengetahuan tentang sakit kepala sebelah kanan atau migrain, dan menurut Ibu apakah masalahnya itu aktual atau nyata, atau ancaman kesehatan, atau keadaan sejahtera? Nyata. Kalau kemungkinan masalahnya dapat diubah dengan mudah, sebagian, atau tidak dapat? Mudah. Kalau potensi masalah dapat dicegah dengan tinggi atau dengan cepat, atau cukup, atau rendah? Cukup. Ya. Dan untuk prioritas masalah mana yang harus didahulukan akan saya informasikan lagi di pertemuan selanjutnya yang ketiga ya Bu. Mungkin cukup sekian gitu dari saya. Nanti bisa kita informasikan kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam orang